Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyaf Maulana Rohimat, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Masih dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam. Kali ini objek kajian kita adalah Islam liberal. Apa itu Islam liberal dan apa kaitannya dengan metodologi studi Islam? Ya, kita bisa tahu bahwa metodologi studi Islam adalah satu bidang keilmuan untuk mengkaji ajaran Islam secara utuh, secara menyeluruh dengan ajaran-ajaran atau dengan sistem, dengan metodologi, dengan cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Untuk itu, salah satu kajian dari metodologi studi Islam adalah Islam liberal. Karena kita akan tahu bahwa dengan adanya metodologi yang keliru, dengan adanya cara yang salah memahami ajaran Islam, maka salah satu bentuk atau dampak buruknya adalah pemikiran Islam liberal. Apa itu Islam liberal? Kita bisa lihat definisinya, bahwa Islam liberal, kita ambil kata-kata liberalnya dulu ya. Jadi kata-kata liberal dalam Kamus Bahasa Indonesia itu artinya adalah bebas ya, atau lepas tanpa batas. Nah, kalau kita kaitkan dengan Islam liberal atau sering disebut sebagai liberalisme dalam agama, yaitu adalah cara berpikir bebas untuk memahami suatu kajian Islam, ajaran Islam dengan kecenderungan tanpa batas. Bahkan juga karakter yang paling utamanya adalah mendewakan akal ya. Bahkan juga out of the box ya, jadi bahkan melanggar ya aturan-aturan yang sudah paten di dalam ajaran Islam ya. Dan juga Islam liberal ini atau liberalisme agama ini sangat mengkhawatirkan, karena artinya ia menabrak aturan-aturan yang sudah paten, terutama masalah akidah ya, atau masalah usuluddin, masalah keyakinan. Nah, untuk itu berarti Islam liberal memiliki arti ada sekelompok pemikir Islam ya, atau bahkan individu seorang pemikir Islam yang hanya menggunakan akal pikirannya saja ya, dan juga tanpa batasan ya, tanpa batasan yang jelas, atau bahkan juga melampaui batas. Nah ya, melampaui batas untuk memahami ajaran Islam ini, sehingga keyakinan-keyakinan yang ia anut di dalam berislam itu adalah hanya menggunakan ro'yu atau nalar akal pikirannya saja. Padahal kalau kita lihat kapasitas ia untuk melakukan pemikiran Islam juga masih dipertanyakan ya. Apakah kapasitas keilmuannya atau kapasitas akhlaknya, etikanya, moralnya. Nah, karena seorang pemikir Islam tentu harus bisa mencerminkan seluruh ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan pribadinya. Oke, selanjutnya, nah kita bisa lihat skema berikut ya, bahwa adanya liberalisme Islam atau pemikiran Islam liberal itu sesungguhnya adalah karena terjadi pergeseran pemikiran ya. Kalau kita tahu yang sedang kita bangun, yang sedang kita cetak hari ini adalah Islam moderat ya, moderat progresif ya, atau Islam yang berada di tengah ya, tasamuh yang berada di tengah gitu, atau bahasa Kementerian Agama ya, bahasa pemerintahnya adalah moderasi beragama. Nah, dari tengah Islam moderat ini bergeser ke arah kiri ya, itu berarti menjadi pemikiran yang liberal ya. Tetapi kalau bergeser ke arah kanan, maka itu disebut dengan pemikiran Islam fundamental yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat lagi bahwa liberalisme ini
apa hukumnya ya, atau bagaimana respon kita terhadap Islam liberal ini. Nah, ini fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia ya, pada Munas tahun 2005 sudah membuat satu buah fatwa tentang haramnya 3 pemikiran yang saat itu bahkan sampai saat sekarang terjadi di antara umat Islam ya, yaitu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Nah, liberalisme yang kita kaji ini termasuk salah satu yang diharamkan oleh fatwa MUI nomor 7 ya tahun 2005, yaitu tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme, yang sering dikatakan ini adalah sebagai sipilis ya, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Nah, ini ketiga pemikiran ini adalah pemikiran yang keliru, yang haram dilakukan oleh umat Islam, karena memang efek atau dampak dari pemikiran ini sangat buruk sekali ya, sangat buruk, dan akan membuat ketidaknyamanan bagi umat Islam ya, akan terjadi kericuhan, akan terjadi keributan ya, bahkan ya karena melanggar aturan agama yang sesungguhnya akan rawan sekali dijadikan sebagai paham-paham atau aliran yang menyesatkan ya, atau aliran sesat. Oke, nah sekarang apa yang dimaksud oleh keputusan fatwa MUI itu ya terkait dengan liberalisme ya. Di dalam fatwa itu MUI, Majelis Ulama Indonesia, para kiai-kiai sepuh kita ya dari berbagai ormas, NU, Muhammadiyah, Persis, dan seluruh ormas yang ada di Indonesia, mereka berkumpul menjadi dalam satu wadah yaitu Majelis Ulama Indonesia. Kemudian mereka berdiskusi, berdebat, dan menghasilkan satu fatwa ya. Nah, dalam fatwa itu dijelaskan bahwa apa itu liberalisme ya. Liberalisme adalah menurut fatwa MUI memahami atau kelompok orang atau orang pribadi ketika memahami nas-nas Al-Quran ya, nas-nas agama, yaitu yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu ternyata hanya menggunakan akal pikirannya saja. Nah, ini yang jadi berbahaya ya. Nalarnya, otaknya saja, akal pikirannya yang bebas. Nah, ini kata kunci dari liberal ya, pemikiran yang bebas. Dan yang menarik lagi adalah, dan sangat berbahaya, mereka hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Nah, ini jadi mendewakan akal ya, selalu menggunakan akal pikiran tanpa melihat nas-nas yang sudah ada gitu. Karena sesungguhnya di Quran atau di Sunnah itu sudah ada yang kaidah-kaidah yang sudah paten ya, terutama terkait dengan akidah ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sebuah kaidah yang sudah paten, maka tidak bisa lagi dipikir ulang atau dikaji ulang sehingga bisa berubah misalkan ya. Begitu juga misalkan tentang fikih ibadah yang asal ya, yang sudah usul. Contohnya saja misalkan tentang sholat ya. Jadi kalau sholat maghrib misalkan itu adalah 3 rakaat, itu sudah paten, meskipun itu adalah fikih, tapi itu fikih yang sudah asal ya, yang sudah fundamental. Itu tidak bisa dikaji ulang misalkan karena ada suatu hal ya, atau karena buru-buru, atau karena sesuatu selain karena ada jamak dan qashar ya. Salat maghrib itu tidak bisa kemudian dijadikan 1 atau 2 ya kan, karena salat maghrib 3 rakaat. Nah, tetapi kalau salat isya misalkan karena bisa diqashar, maka yang asalnya 4 rakaat bisa menjadi 2. Nah, tapi kalau maghrib ya sudah, meskipun jamak qashar ya tetap harus 3 rakaat. Tidak bisa misalkan ada pemikiran liberal yang menyamakan dengan isya ya, kalau isya bisa 2, kenapa maghrib tidak bisa 1,5 misalkan ya. Nah, itu tidak bisa begitu, itu hanya akal yang dipakai. Nah, karena paten sudah begitu, dan Rasulullah dan para sahabat sudah mencontohkan bahwa kalau jamak dan qashar ya maghrib ya tetap 3. Nah, nanti yang isya, salat isyanya yang menjadi diqashar menjadi 2 dari 4 rakaat. Nah, itu salah satu contoh pemikiran liberal. Baik, kemudian yang selanjutnya ya, contoh-contoh lain misalkan pemikiran liberalisme dalam agama adalah sekarang maraknya nikah beda agama ya. Nah, nikah beda agama ini sudah paten tidak bisa ya.
Allah ataupun Rasul dalam hadisnya sudah selalu menyampaikan bahwa ya kalau menikah itu harus dengan pengantin laki-laki dan perempuan yang seagama. Tidak bisa atas nama dalih cinta yang sangat kuat misalkan ya, atas dalih kemanusiaan atau atas dasar pertimbangan yang lainnya, pernikahan beda agama kemudian terus dilangsungkan. Itu tidak bisa. Maka kalau tetap memaksakan diri seorang muslim menikahi perempuan yang non muslim misalkan, ia kemudian bersekukuh untuk menikah dan akhirnya melakukan hubungan suami istri atau berkeluarga seperti biasanya, maka itu disebut dengan zina ya, maka dikategorikan sebagai zina karena tidak melalui akad nikah yang sah ya. Akad nikah yang sah, salah satu syarat dan rukun yang utama dan sudah paten adalah antara laki-laki dan perempuan harus sesama muslim. Nah, saat ini banyak orang-orang oknum ya, aktivis sosial, misalkan aktivis gender atau aktivis sosial sebagainya, menganggap bahwa nikah beda agama itu menjadi salah satu bentuk diskriminasi. Padahal itu bukan, tetapi itu adalah ajaran agama. Kalau ajaran agama ya sudah, tidak bisa diubah-ubah lagi karena itu sudah menjadi paten. Nah, orang-orang yang berpemikiran pernikahan beda agama bisa dilakukan, itu berarti dia sudah melakukan salah satu bentuk liberalisme dalam agama. Ya, itulah disebut kenapa fatwa MUI kemudian mengharamkan pemikiran ini. Yang selanjutnya misalkan contohnya adalah maraknya terjadi LGBT ya, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Ini keempat bentuk ini adalah salah satu yang diharamkan juga oleh ajaran agama Islam ya, dan itu tidak bisa ditolerir lagi ya. Bahkan dalam sejarah agama-agama kita tahu bahwa ada kaum Nabi Lut yang kemudian dibinasakan langsung oleh Allah ya, karena memang perilaku seksual yang menyimpang LGBT ini. Dan tentu secara ilmu kesehatan ya, secara ilmu psikologis, ilmu parenting atau ilmu keluarga atau yang lainnya, itu ternyata ketika terjadi aktivitas seksual antara LGBT ini, itu akan merusak tatanan kesehatan mereka, para pelakunya. Nah, inilah yang kemudian sekali lagi secara fikih Islam mengharamkan yang terjadi LGBT. Nah, sayangnya ada kemudian sekelompok muslim oknum ya, yang kemudian mereka berpemikiran liberal dan kemudian memperbolehkan atas nama kemanusiaan, atas nama sosial, atas nama gender ya, kemudian LGBT ini mereka setujui dan akhirnya banyak korban-korban yang merasa terlegitimasi oleh pemikiran liberal ini, akhirnya mereka melakukan aktivitas-aktivitas LGBT ini. Nah, itu adalah salah satu dampak buruk daripada Islam liberal kemudian bisa melegalisasi terhadap LGBT tersebut. Oke, kemudian satu lagi ya, menganggap bahwa Al-Quran itu hanya al-khayalul din. Jadi sebuah khayalan teologis begitu ya. Ada orang-orang yang menyebut bahwa karena merasa Al-Quran itu sudah tidak ada revisinya ya, Al-Quran tidak diturunkan lagi ya kan, sedangkan problematika umat saat ini terus berkembang. Nah, muncul pertanyaan terus, apakah Al-Quran ini tidak bisa menyerap atau tidak bisa kontekstual dengan saat ini? Nah, ini jadi permasalahan baru ya. Kalau kita pikir secara sederhana, ya itu bisa terbawa arus pemikiran itu ya. Tetapi kita bisa menjawab bahwa sesungguhnya karena sifat Al-Quran itu adalah bersifat global, yang itu bersifat mujmal dan isinya adalah norma-norma yang masih global, maka Quran selalu menjelaskan norma-norma atau ayat teori-teori ya, atau aturan-aturan yang global. Untuk secara rinci maka kita bisa lihat di sunnah. Untuk lebih rinci lagi dan sesuai konteks saat ini, maka adanya ijtihad ulama. Nah, oleh karena itu sangat penting ketika kita menyampaikan bahwa sumber hukum atau sumber ajaran Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Karena kalau hanya Quran dan Sunnah saja, ini akan menjadi pertanyaan atau menjadi serangan ya
bagi orang-orang liberal bahwa Quran dan Sunnah memang tidak ada pembaruan, ya, karena sudah selesai ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat. Al-Quran dan Sunnah sudah stop, tidak ada lagi pembaruan. Tapi dengan tidak ada pembaruan itu, maka Al-Quran dan Sunnah itu menjadi pokok-pokok pemikiran norma-norma yang kemudian akan up to date sampai akhir hayat nanti, sampai hari kiamat, ya. Karena di situ adalah norma-norma yang masih global. Baik, itu ya salah satu atau beberapa contoh dari hasil pemikiran liberalisme. Nah, yang selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa, contoh lain daripada pemikiran liberalisme adalah akan muncul pemikiran sekularisme. Yang ini juga sudah diharamkan oleh fatwa MUI tahun 2005 tadi, ya, bahwa sekularisme itu juga haram. Apa itu sekularisme? Sekularisme adalah satu pemikiran, ya, bahwa meyakini agama itu tidak perlu dibawa-bawa ada dalam dunia bernegara, berbangsa, ya, berpolitik, berpendidikan. Nah, jadi kalau agama ya sudah agama saja, tidak bisa dimasukkan ke dalam dunia politik misalkan, ya, atau di dunia negara. Maka orang-orang Islam oknum yang kemudian mereka menganggap bahwa jangan ada simbol-simbol agama dalam berpolitik. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh dari sekularisme, gitu. Padahal seharusnya bagaimana? Seharusnya agama ini harus melingkupi semua aspek kehidupan, dari hal simpel terkecil sampai yang terbesar, ya. Dari mulai kita, mohon maaf, misalkan praktek-praktek bersuci, buang hajat, ya, mengurus keluarga dan sebagainya, sampai yang makro, kita mengurus dunia, mengurus negara ini, pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan mengurus dunia internasional. Ajaran Islam itu sudah mencakup semua hal itu, ya. Ada dalam Quran dan Sunnah yang menyatakan bahwa kita harus menjadi Islam rahmatan lil alamin. Nah, Islam yang memiliki rahmat untuk seluruh alam. Seluruh alam itu artinya adalah ya seluruh konteks kehidupan, ya. Nah, maka sekularisme ini diharamkan oleh fatwa MUI. Karena apa? Karena bisa membuat pembagian-pembagian, ya, membuat gap, ya, membuat perbedaan, membuat kotak-kotak begitu, ya, bahwa Islam tidak boleh masuk ke dalam hal tertentu. Nah, ini tidak bisa. Sesungguhnya Islam itu harus menjadi inspirasi yang baik, ya, menjadi motivasi spiritual yang positif dalam segala aspek kehidupan. Baik, itu. Kemudian selanjutnya sekularisme, ya, dalam definisi fatwa MUI disebutkan bahwa sekularisme tersebut yaitu memisahkan urusan dunia dari agama, ya. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Nah, ini sekularisme yang seperti itu sudah saya jelaskan tadi, bahwa hal tersebut akan membuat agama ini menjadi hilang nanti, ya. Karena aturan hubungan manusia hanya dipakai melalui kesepakatan sosial. Selanjutnya, yang terakhir, ya, contoh pemikiran liberal adalah pluralisme. Nah, ini juga sangat mengkhawatirkan. Pluralisme menurut fatwa MUI didefinisikan adalah paham yang mengajarkan bahwa semua agama itu benar, ya. Semua agama memiliki kebenaran, ya, dan kemudian menurut kebenaran itu menurut mereka adalah relatif, oke. Dan oleh sebab itu, pemeluk agama tidak boleh mengklaim dirinya sebagai agama yang terbaik atau hanya agamanya saja yang paling benar. Oke, nah sedangkan pluralisme ini juga menganggap bahwa di akhirat kelak nanti semua agama akan berdampingan di surga. Nah, ini yang merusak akidah kita, ya. Karena dalam akidah kita selalu diajarkan bahwa inna dina indallahil Islam, ya, karena sesungguhnya agama Islam hanyalah agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak yang akan masuk surga ya agama Islam saja. Nah, ini masalah akidah, keyakinan, dan itu sifatnya paten, tidak bisa diubah lagi, ya. Dalam konteks berkeyakinan, nah kita harus bersikukuh, ya, berpegang teguh bahwa hanya ajaran Islam yang benar. Tetapi dalam masalah bermasyarakat, ya,
bersosial, kita bermuamalah, berinteraksi dengan manusia yang lain, dengan masyarakat lain, kita tetap saling menghargai dan saling toleransi terhadap agama tersebut. Ya, silahkan kita kemudian membuat satu perusahaan misalkan ya dengan non muslim, itu tidak mengapa. Kita membuat kegiatan-kegiatan sosial ya di pemerintahan, di pengurusan RT katakanlah begitu ya, atau di organisasi lainnya, ya kita sangat care dan sangat saling membantu terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat seperti itu. Bahkan misalkan ada tetangga kita yang non muslim kekurangan ya, kelaparan atau membutuhkan bantuan, kita wajib membantu ya. Ada di satu tempat misalkan terjadi bencana, kita tidak boleh pilih-pilih ya. Misalkan yang kita bantu hanya muslim saja, yang non muslim nggak kita bantu. Itu tidak boleh seperti itu. Tapi itu bukan pluralisme ya. Nah, itu bukan pluralisme. Jadi pluralisme itu lebih kepada kita meyakini agama lain pun benar, sehingga nanti di akhirat masalah ubudiyah, masalah keakhiratan, agama mereka pun akan sama dengan agama kita. Nah, itu yang tidak boleh. Dan itu hanya ada di dalam keyakinan diri kita. Tidak perlu kemudian itu dipublikasikan ya, diceritakan kepada agama non muslim ketika sedang dalam forum sosial. Nah, tapi kalau dalam forum ilmiah silahkan bisa disampaikan ya, bahwa kita yakin bahwa agama kita lah yang paling benar. Nah, jadi begitu rekan-rekan sekalian ya, tentang Islam liberal. Sangat banyak sekali madaratnya, sangat banyak sekali dampak buruk dan negatifnya ketika Islam liberal itu kemudian berkembang dan dikembangkan di tengah masyarakat. Semoga kita jauhkan dari pemikiran liberalisme ini. Demikian, saya Asep Maulana Rohimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.